Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama menerima anugerah kehidupan yang baru untuk kita jalani melalui berbagai aktivitas kehidupan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memandu, membimbing kita menjalani hidup sepanjang satu hari ini dan hari-hari yang akan datang di dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Pada hari ini kami ingin menjalani setiap kesempatan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami saat ini. Berkati hati pikiran kami, berkati firman-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-14 dan ke-15. Matius pasal 6 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Ada satu cerita tentang Leonardo da Vinci yang melukiskan pentingnya pengampunan. Seperti kebanyakan seniman pada umumnya, Leonardo juga sangat emosional dan sering sekali tidak disenangi banyak orang karena sikap dan tindakan-tindakannya. Dalam lukisannya tentang perjamuan terakhir, dia telah menunda gambar Kristus ketika karyanya yang agung itu hampir selesai dikerjakannya. Hanya sesaat sebelum dia memulai melukis wajah Kristus, dia mengalami pertengkaran yang hebat dengan salah seorang sahabat dekatnya. Pada waktu dia kembali kepada lukisannya, dia mendapati bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dan selama berhari-hari dia tidak dapat menyelesaikan lukisan itu. Hari berganti minggu dan pelukis ini tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya dia menyadari masalahnya dan dengan rendah hati dia menjumpai sahabatnya tadi untuk meminta maaf. Dengan jiwanya yang telah bersih dari kemarahan dan kebencian, dia tidak lagi mengalami kesukaran dalam menyelesaikan karyanya yang agung itu. Leonardo telah belajar apa yang seharusnya kita pelajari juga. Hati yang tidak mengampuni dan keinginan untuk membalas dendam lebih menyakiti diri kita sendiri daripada menyakiti orang yang kita marahi. Belajar memaafkan melalui pengalaman Leonardo da Vinci yang hendak melukiskan perjamuan terakhir namun tertunda akibat adanya pertengkaran dengan sahabat dekatnya. Mengapa kita harus mengampuni? Ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama, karena Allah telah mengampuni kita. Dan itu tadi yang dikatakan
oleh kebenaran firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena itu alasan yang pertama mengapa kita harus mengampuni, karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, karena dengan membenci kita menyiksa diri sendiri. Membenci sejatinya merupakan sebuah luka hati yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Setiap kali kita membenci seseorang, hal itu akan terasa lebih menyakitkan bagi kita dibandingkan bagi orang yang kita benci. Kenyataannya, sementara kita masih dibebani oleh sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu, orang tersebut sudah melupakan peristiwa itu. Masa lalu kita biarlah menjadi masa lalu. Dan itu tidak dapat melukai kita lagi kecuali kita terus mempertahankannya. 1 Yohanes pasal kedua ayat 11 mengatakan, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang ketiga, kenapa kita harus mengampuni? Karena kita membutuhkan pengampunan setiap hari. Karena Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat menerima sesuatu yang kita sendiri tidak bersedia memberikannya, yaitu pengampunan. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita membutuhkan pengampunan setiap hari. Karena itu, marilah kita melepaskan pengampunan, melupakan hal-hal yang ada di belakang kita yang mungkin mengecewakan, membuat hati kita terluka, membuat keinginan kita yang mungkin tidak tercapai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Alkitab pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan bahwa kita butuh pengampunan daripada Tuhan secara khususnya. Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sikap mengampuni merupakan sebuah gaya hidup. Mengampuni bukan sesuatu yang hanya kita lakukan sekali saja. Mengampuni terus harus sepanjang tarikan napas yang masih Tuhan memberikan bagi kita. Kita membutuhkan pengampunan setiap hari, dan kita harus minta pengampunan setiap hari. Kita harus menerima pengampunan dari Allah dan dari setiap sesama kita setiap harinya. Pengampunan harus berkelanjutan. Pengampunan harus menjadi sesuatu yang kita nikmati dan kita usahakan. Selamat mengampuni, selamat melupakan masa lalu yang mungkin tidak perlu kita jalani dan kita bawa dalam hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tinggalkanlah semua dengan belas kasihan dan pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kita setiap harinya. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana dengan kisah pelukis terkenal ternama Leonardo da Vinci yang melukis perjamuan terakhir namun tidak dapat diselesaikan karena adanya percekcokan, pertengkaran dengan sahabat dekatnya. Namun dia sadar, kemudian dia boleh saling mengampuni satu dengan yang lainnya, sehingga Leonardo da Vinci boleh mengakhiri lukisannya dalam perjamuan terakhir itu dengan baik, menjadi lukisan yang ternama. Tuhan, kami juga ingin agar Engkau melukis masa-masa kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi lukisan yang terbaik, terindah di dalam Tuhan, karena kami bersedia dan membuka diri untuk mengampuni setiap orang
yang bersalah kepada kami, dan kami melupakan masa-masa lalu yang mungkin mengecewakan, membuat hati kami terluka. Namun belas kasihan daripada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan kami perlukan setiap harinya. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tolong penuhilah hati dan pikiran kami dengan belas kasihan dan pengampunan. Hanya dari kasih daripada Tuhan boleh kami melakukannya. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu lah yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berkati kami semua dalam pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami sekaliannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Jangan lupa melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, agar hidup kita sehat dan hidup sesama yang ada di sekeliling kita juga memiliki anugerah kesehatan.